Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rini yang kami hormati. Pada kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami atau tugas kami terkait stele. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan dengan saya Gabriela Maprilia dengan NIM akhir 049. Saya Sofi Nur Rahmasari dengan NIM akhir 053. Saya Nabila Utiwardani dengan NIM akhir 072. Baik, jadi pada slide ini kita bisa melihat ketiga gambar yang sebenarnya itu saling berkaitan dengan topik yang akan kami bahas kali ini yaitu stele. Di mana pada gambar A itu menunjukkan batang pohon dari luar, sedangkan gambar B itu menunjukkan penampang melintang batang sehingga kita dapat melihat lingkaran-lingkaran yang terbentuk dari pertumbuhan sekunder. Lalu pada gambar C itu adalah penampang batang di bawah mikroskop yang memperlihatkan struktur jaringan di dalam batang. Di mana dari ketiga gambar ini tentunya akan membantu dalam memahami anatomi batang lebih detail. Jadi apa sih itu anatomi batang? Jadi anatomi batang itu adalah ilmu yang mempelajari struktur dalam batang tumbuhan, di mana mencakup jaringan-jaringan penyusun batang seperti epidermis, korteks, floem, xilem, dan kambium. Nah, batang sendiri itu merupakan bagian tumbuhan yang menopang daun, bunga, dan buah, serta menghubungkan akar dengan organ lain. Fungsi dari batang sendiri, yang pertama itu sebagai transportasi yang mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. Yang kedua, sebagai penopang, di mana dapat menopang daun agar daun dapat mendapatkan cahaya matahari yang optimal. Lalu yang ketiga sebagai penyimpanan, di mana untuk menyimpan cadangan makanan pada batang tertentu, misalnya pada tebu. Lalu untuk fotosintesis, di mana pada batang hijau itu akan membantu proses fotosintesis. Selanjutnya struktur anatomi batang. Struktur anatomi batang sendiri itu terdiri dari root hair, epidermis, tele, endodermis, xilem, pericycle, phloem, dan cortex. Dan seperti judul pada PPT presentasi kami kali ini, kami di sini akan membahas terkait stele lebih dalam. Nah, apa sih itu stele? Jadi stele itu merupakan sendi pusat pada batang dan akar yang berisi jaringan pengangkut atau silam dan floem, serta jaringan pendukung lainnya. Selanjutnya, ini merupakan gambaran anatomi batang secara lengkap, di mana kita bisa melihat beberapa bagian penting seperti korteks, endodermis, pericycle, floem, prokambium, metaxylem, protoxylem, dan epidermis. Nah, selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan, stela itu merupakan silinder pusat atau bagian yang paling penting dari batang karena di sini tempat jaringan pengangkut utama yaitu silam dan floem. Dan juga ada jaringan pendukung lainnya seperti kambium, korteks, pericycle, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi stele pada batang. Nah, fungsi stele pada batang ini ada empat. Yang pertama, pengangkutan air dan juga mineral, yaitu terkait dengan fungsi silem sebagai bagian dari struktur stele batang. Kemudian, pengangkutan hasil fotosintesis, yaitu sebagai fungsi dari flum sebagai salah satu struktur yang ada di stele batang. Dan juga ada struktur internal batang, dan juga yang terakhir adalah untuk menyimpan makanan. Next. Selanjutnya yaitu struktur dari penyusun stele. Jadi dalam stele sendiri itu dalam satu penampang pembuluh batang itu terdapat tiga struktur lainnya. Jadi yang pertama adalah stele sendiri yaitu sebagai pusat pengangkutan dan juga dukungan struktural. Yang selanjutnya yaitu pericycle yaitu untuk membentuk akar lateral atau akar ujung, kemudian menyimpan makanan cadangan, kemudian membentuk jaringan sekunder atau kambium vaskuler. Kemudian silem untuk mengangkut air dan juga mineral terlalu dari air ke juga daun. Selanjutnya itu flum untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Next.
Selanjutnya yaitu sejarah penemuan stele. Secara singkat, stele itu lahir dari usaha ahli botani untuk menjelaskan organisasi jaringan vaskuler tumbuhan, mulai dari definisi Van Tighem dan juga Dowliot 1886 hingga kini menjadi dasar dalam studi anatomi dan juga evolusi tumbuhan. Dalam sejarah perkembangannya, fase penemuan stele itu dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama yaitu ketika diperkenalkan di tahun 1886 oleh Tighem dan juga Dowliot yang memperkenalkan istilah stele sebagai silinder pusat batang ataupun akar yang dibatasi oleh endodermis. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan stele, di mana stele itu dikelompokkan menjadi beberapa tipe, ada protostele, siponostele, dicotyostele, dan juga eustele. Dan selanjutnya yaitu evolusi vaskuler, di mana evolusi ini merupakan evolusi sistem vaskuler tumbuhan dari bentuk yang sederhana yaitu paku-pakuan hingga kompleks yaitu tumbuhan berbiji. Nah, yang terakhir yaitu anatomi tumbuhan. Meskipun pada sejarah perkembangannya itu stele itu mendapatkan kritik karena tidak selalu sesuai dengan variasi anatomi tumbuhan modern, namun konsep stele itu tetap menjadi dasar penting dalam studi anatomi dan juga evolusi tumbuhan. Next. Selanjutnya yaitu tipe-tipe stele, di mana pada gambar dapat diketahui bahwasanya tipe-tipe stele itu ada 7. Yang pertama ada protostele, kemudian ada siphonostele, ada digitiostele, eustele, ataktostele, actinostele, dan yang terakhir yaitu polystele. Next. Yang pertama yaitu akan mempelajari protostele. Jadi protostele adalah jenis stele atau silinder pusat jaringan pembuluh yang paling sederhana dan paling primitif, ditandai dengan inti padat silem di tengah yang dikelilingi oleh flum tanpa empulur. Ini merupakan tipe stele dasar yang ditemukan pada beberapa tumbuhan vaskuler primitif seperti Selanginella dan juga Lycopodium ataupun lumut. Nah, fungsi dari protostele sendiri itu adalah sebagai jaringan inti pembuluh yang berfungsi untuk transportasi air dan juga nutrisi dari akar ke seluruh bagian tubuh. Untuk bentuk strukturnya bisa dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu siponostele. Siponostele itu adalah jenis stele atau jaringan vaskular pusat pada batang tumbuhan vaskular yang memiliki empulur di tengahnya dan dikelilingi oleh jaringan pembuluh yaitu silem dan juga flum yang membentuk silinder. Ini merupakan perkembangan dari protostele dan juga umum ditemukan pada tumbuhan paku. Fungsinya sendiri ada 3. Yang pertama yaitu transportasi, di mana dia itu untuk memfasilitasi pengangkutan air dan juga nutrisi melalui pembuluh silem dan juga flum yang tersusun dalam cincin di sekitar empulur. Selanjutnya itu sebagai stabilitas untuk memberikan dukungan struktural yang lebih kuat untuk batang dibandingkan dengan jenis tele yang lebih sederhana. Dan yang terakhir yaitu sebagai pemisahan jaringan, yaitu memisahkan jaringan pengangkutan silem dan juga flum dari empulur di bagian tengah yang meningkatkan efisiensi fungsi masing-masing. Untuk strukturnya sendiri dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu HTLB, susunan bekas pengangkut melingkar tentang tumbuhan dikotil atau gimnospermae yang mendukung pertumbuhan sekunder. Pada HTLB sendiri, berkas pengangkut silem dan floem tersusun melingkar mengelilingi empulur. Dapat dilihat dari gambar tersebut. Next. Nah, selanjutnya yaitu ataktostele. Nah, tipe susunan stele pada batang tumbuhan monokotil di mana berkas pengangkut yaitu silem dan floem tersusun penyebar acak di seluruh jaringan dasar. Fungsi ataktostele adalah sebagai sistem pengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis, sekaligus memberi dukungan mekanis pada batang tumbuhan monokotil. Dapat dilihat dari gambar tersebut. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang modifikasi stele pada tumbuhan tertentu. Nah, berikut ada tipe modifikasi stele sendiri, yaitu ada polystele, dengan ciri-ciri yaitu terdapat banyak stele dalam satu batang. Contoh tumbuhannya yaitu Selaginella, Dictostele, Siponostele terpecah oleh celah daun atau leaf gaps sehingga terbagi menjadi segmen-segmen. Contohnya yaitu Paku adiantum. Selanjutnya yaitu Bifloid Siponostele, yaitu floem terdapat di sisi luar dan dalam silem. Contohnya yaitu Paku marsilea. Selanjutnya yaitu estele dengan kambium. Dengan ciri-ciri berkas pengangkut melingkar dengan kambium memungkinkan pertumbuhan sekunder dan pembentukan kayu. Contohnya yaitu jati dan pinus. Tipe modifikasi stele yang selanjutnya yaitu ataktostele pada monofitur tertentu. Dengan ciri-ciri berkas pengangkut tersebar rapat untuk menopang batang semu yang besar. Contohnya yaitu pisang. Next. Berikut adalah gambar perbedaan stele pada monokotil dan dikotil.
yaitu pada monokotil diwakili oleh eustele dan pada dikotil yaitu stele dan pada monokotil yaitu atactostele. Next. Berikut adalah tabel perbandingan dari stele pada monokotil dan dikotil. Nah, tipe stele pada dikotil yaitu eustele atau berkas pengangkut tersusun lingkar rapi. Sedangkan yang monokotil yaitu atactostele dengan berkas pengangkut tersebar acak. Sedangkan kambium pada dikotil ada kambium vaskuler, sedangkan pada monokotil tidak ada kambium vaskuler. Dan selanjutnya pertumbuhan sekunder pada dikotil bisa terjadi atau batang menebal, sedangkan pada monokotil tidak terjadi. Selanjutnya empulur pada dikotil terlihat jelas di tengah batang, sedangkan pada monokotil tidak jelas karena bercampur dengan parenkim dasar. Contoh dari dikotil sendiri kacang, kapas, cabai, jati, sedangkan monokotil sendiri yaitu padi, jagung, tebu, dan pisang. Next. Nah, berikut adalah kesimpulan dari anatomi batang. Anatomi batang penting untuk memahami peran batang sebagai organ pengangkut dan penyimpan pada tumbuhan. Salah satu bagian utamanya adalah stele, yaitu susunan jaringan pengangkut yang berkembang dari protostele, siponostele, hingga bentuk kompleks seperti eustele pada dikotil dan gymnospermae serta protostele pada monokotil. Variasi susunan stele menunjukkan keterkaitan struktur dengan fungsi, misalnya eustele yang mendukung pertumbuhan sekunder, sedangkan atactus stele sesuai untuk batang monokotil yang lebih fleksibel. Dengan demikian, kajian stele memperlihatkan bagaimana adaptasi anatomi batang menunjang transportasi, kekuatan mekanis, dan kelangsungan hidup tumbuhan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.